Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian saya hormati, terima kasih tadi yang pertama Mang Budi yang ingin membawakan box saya dan kawan-kawan. Tapi insya Allah saya masih bisa bawa sendiri saya biasanya membawa itu sampai lantai 4 sana Mang Budi, barang-barang. Jadi saya biasanya kalau datang itu tadi agak terlambat karena saya ke makam almarhum ayah ibu dulu di Golop sana. Karena kalau siang itu panas sekali misalnya. Saya kadang-kadang pas pada ini mungkin pernah lihat di dalam mobil saya ada kembang gitu ya, bawa kembang kenapa? Karena memang saya bawa kembang. Baik, itu deh. Saya singgah dulu tadi baru ke sini. Jadi jam 9.15 saya sampai parkiran. Lanjut, kita hari ini akan coba yang kebetulan bawa laptop silahkan nanti dioperasikan. Ini ada Ari bawa laptop. Yang Putri bawa laptop. Si ini siapa? Natasha, bukan? Si Adis ya. Nah, kita akan lebih detail mencoba mempraktekkan ini ya. Karena kadang-kadang dianggap sepele oleh kawan-kawan ini. Tapi nanti pada saat ternyata berniat untuk kemudian melakukan penelitian dengan mikrokontroler, akhirnya bingung bagaimana cara memprogramnya, akhirnya kesok-kusuk nyari orang yang kemudian mengerjakan ini. Harapan saya dari angkatan apa namanya, paling tidak dari sekarang lah ya, itu tidak ada lagi yang kemudian mengerjakan proyek mikrokontroler ini untuk tugas akhirnya, tapi kemudian meminta tolong orang lain. Itu di Banjarmasin ada anak lulusan Uniska yang kemudian banyak menerima pesanan dari kampus-kampus, bahkan dari kampus negeri katanya. Tapi saya tidak ingin detail mencari tahu atau istilahnya kepo ya, bertanya gitu. Waktu itu yang cerita adalah ibundanya, karena di toko itu ada ibundanya yang menjaga. Jadi pada saat itu saya sini ya tadi. Dia tadi buka ini. Jadi lulusan Uniska itu kemudian punya toko perangkat mikrokontroler ini di sini. Jadi kayaknya dia menguasai juga. Dan saya kira karena memang cukup lama belajar, dia tahu persis gitu ini apa namanya, cara memprogram segala macam perangkat-perangkat keperluannya dia tahu. Sampai dia punya toko. Dan ibunya cerita bahwa yang pesan ke dia itu tidak hanya orang dari Uniska sendiri, dari mana-mana kampus negeri kata dia. Dari Banjarbaru ada juga yang dosen bahkan seperti itu. Jadi kebanyakan, bukan kebanyakannya, ada beberapa mungkin dosen juga yang membimbing di sini Banjarbaru itu tidak menguasai ini. Jadi saya banyak temukan kawan-kawan mahasiswa yang kemudian kebingungan karena pembimbingnya tidak menguasai apa yang dibimbing, akhirnya mahasiswanya yang kasak-kusuk nyari sana sini, entah nyari kawannya. Kalau kawannya sih masih mending ya, atau sesama alumni di sama alumni selama masih akademika maksudnya, ada kakak kelas yang sebelumnya sudah lulus kemudian pernah melakukan penelitian terkait dengan ini, minta bantuan itu masih mending. Tapi kalau sudah ke orang lain, ke kampus lain atau bahkan diproyekkan ke orang di luar sana gitu ya, bayar sekian juta, itu yang saya prihatin sekali. Sekarang ini masih ada. Kadang-kadang itu tadi yang jadi masalah, dosennya yang membimbing itu tidak menguasai yang dibimbing. Itu yang jadi masalah. Maksudnya menguasai materinya ya, bukan menguasai orangnya. Nah, harapan saya ini jangan diremehkan sekali lagi karena kadang-kadang ya, di awal-awal ini diremehkan bahwa ini memprogram itu gampang, tinggal cari di ChatGPT nanti keluar gitu. Coba aja cari di ChatGPT, bisa keluar. Tapi nanti pada saat di-upload itu dia tidak ada error, kompilasinya tidak masalah gitu ya. Tapi pada saat dijalankan fungsinya segala macam itu bisa jadi tidak jalan. Karena apa? Karena yang di pikiran kawan-kawan itu kan pokoknya praktis ada auto create gitu, tapi ternyata pada saat disodorkan pada barang aslinya itu yang masalah. Jadi tolong dipahami baik-baik nanti kalau jangan sampai karena kebingungan ya nyari judul tugas akhir, kemudian yang gampang itu adalah misalkan atau yang banyak orang bisa mengerjakan itu adalah ini, kemudian cari kerjakan ini ya. Nanti pada saat ditanya pengujinya itu kasak-kusuk juga atau istilahnya apa ya, keringat dingin lah. Ini potnya ada berapa, itu mikrokontrolnya apa tidak tahu dia. Karena apa? Karena yang ngerjakan bukan dia, terima jadi aja gitu. Itu saya mengingatkan dari sekarang karena saya apa istilahnya ya, jengkel itu kalau melihat mahasiswa yang kemudian tugas akhir tapi dia tidak tahu mikrokontroler yang digunakan aja tidak tahu. Taunya Arduino aja, Arduino itu mikrokontroler bukan. Mikrokontroler itu kan yang tertancap di sini, tertanam di sini. Arduino itu hanya pihak ketiga yang kemudian memberikan atau membuatkan ini ya papan ini. Jadi software dan hardware-nya dia yang bikin.
Tapi kalau secara apa namanya teknis mikrokontrolnya bukan Arduino. Arduino itu bukan mikrokontroler. Ya. Bukan dengan ditanya mikrokontrolnya apa? Terus yang digunakan di port mana? Inputannya pakai port pin berapa? Itu masalah dia. Karena pada saat padahal saya kurang tahu ya yang dari tahun berapa saya mengajari lagi. 2019 itu berapa di antaranya memang sudah lulus, tapi kebanyakan bisa jadi dibimbing oleh dosen yang lain itu dia. Baik, silakan ini nanti dicoba dipraktekkan ya kita, karena ini pertemuan sebelum Idul Fitri ya. Nanti selain Idul Fitri kita akan ketemu lagi. Jadi kita sudah bahas banyak hal terkait dengan hardware dan software yang diperlukan, dan saya sudah sampaikan bahwa yang sekarang ini kawan-kawan itu sudah gampang sekali ya. Kalau dulu kita mau menginstalasi ini saja sudah ribetnya lumayan apa ya? Lumayan sulit lah istilahnya, karena apa? Karena kadang-kadang kalau tidak bisa menginstalasi driver dengan baik itu tidak bisa connect ke laptop. Tapi karena sekarang zamannya IoT ya, saya belajar IoT itu juga baru tahun 2014. Sampai sekarang saya merasakan betul kalau misalkan IoT itu sangat-sangat apa ya, merajai ke segala bidang termasuk ini juga. Jadi kita tinggal colok saja ke laptop, kita tidak tahu yang proses yang terjadi di sana apa. Yang terjadi di proses instalasi driver segala macam, karena pada saat ada perangkat keras yang dihubungkan ke laptop atau ke komputer kita, otomatis nanti sama operasi akan mengidentifikasi ada perangkat baru yang terdeteksi. Tapi karena sekarang zamannya IoT gitu ya, atau bahkan sekarang driver-driver yang umum-umum itu sudah diakomodasi semuanya oleh Windows atau operasi Windows ataupun saya belum pernah mengoperasikan ini di Mac gitu ya. Tapi yang saya tahu di Windows dan di Linux juga saya belum pernah mengoperasikan, karena laptop saya kebetulan mas operasinya adalah Windows 10 yang lama itu. Nah, apalagi Windows 11 itu yang sekarang ya. Nanti ada Windows baru lagi yang akan keluar. Tinggal tancap dia otomatis instalasi sendiri. Tiba-tiba muncul saja dia kom sekian, ini kom sekian, kom sekian. Saya tidak lagi menemukan mahasiswa yang kemudian sama operasinya Windows 10 ke atas itu kemudian kebingungan instalasi ini. Karena apa? Karena tapi di satu sisi yang lain itu kemudian membuat apa ya, kita manja lah dalam tanda kutip gitu ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu persis yang diperlukan untuk ini itu apa saja. Kalau dulu sekali kita nyolok itu kita pasti nyari-nyari. Mana CD drivernya, mana file drivernya, kemudian harus dicocokkan lagi. Ini tipenya apa, ini boardnya apa, baru kemudian koneksikan ke situ. Filenya apa, file sys, file INF atau file apa. Biasanya filenya adalah file INF, tidak salah. File INF itu berisi informasi tentang hardware yang kemudian ditancapkan atau dihubungkan ke laptop atau komputer kita. Nanti baru dia akan nyari file sistemnya yang ekstensinya sys itu biasanya. Nah itu yang kemudian, atau juga kalau yang driver itu belakangnya ada DLL-nya itu biasanya. Jadi kalau misalkan dulu ya, kalau menginstalasi ini aja tuh panjang urusannya. Mungkin di beberapa tahun yang lalu pada saat sudah mulai praktikum 2021 mungkin ya, itu masih agak ini 2000, saya lupa 2021 itu sudah praktikum sudah kayaknya. Nah itu masih ada yang sampai akhir semester tuh yang dilakukan hanya mencoba menginstalasi driver, dan di akhir semester baru bisa menginstalasi drivernya, baru bisa mengoperasikan. Tapi banyak yang sudah ketinggalan gitu. Karena apa? Karena urusan drivernya juga belum beres di awal-awal. Harapan kita ini dari sekarang kita mencoba mempraktikkan ini ya, jangan sampai nanti kawan-kawan terpaku, wah gampang itu gampang. Jangan digampangkan dulu karena nanti bermasalah di berikutnya. Saya sampaikan bermasalah karena ini kan nanti kan berlanjut di mata kuliah pemrograman robotika ya. Kalau saya panjang umur kan kita akan ketemu lagi. Kecuali saya habis umur habis ini gitu ya. Kemudian nanti kan akan digantikan oleh dosen yang lain. Karena ada mata kuliah wajib yang harus ditempuh lagi setelah ini ya. Baik, saya sampaikan sebelumnya juga bahwa intinya mikrokontrol ini, saya mungkin banyak berbicara di luar dari ini ya, di luar dari apa yang ada di slide ini. Oke, ini aja dulu ya. Intinya mikrokontrol itu, saya lupa menyampaikannya di mana kemarin. Bahwa mikrokontrol itu punya dua port. Secara umum ya, dua port itu digital dan analog.
Jadi digitalnya di sebelah sini, analognya sebelah sini. Digital itu kemudian hanya memberi dan menerima data 0 dan 1. Itu aja, ingat dulu ya. Yang digital hanya menerima dan memberi data 0, 1. Memberi itu maksudnya mengeluarkan data atau outputnya hanya 0 dan 1. Tapi kalau si analog ini variatif karena nanti dia bervariasi ya. Kalau misalkan kita nanti bisa memberikan informasi atau input dari sini ya, contohnya ini potensiometer ini, maka nanti kita bisa baca data analog yang diterima itu bukan berupa sudut tapi berupa angka misalkan 0 sampai 5000 misalkan. Itu yang kemudian bisa diterima oleh microcontroller. Nah, kemudian data itu yang kemudian kita akan baca. Misalkan kita putar knopnya ini paling kiri gitu ya. Itu kan sudah mentok nih kiri nih. Nanti data analog yang dibaca oleh microcontrollernya itu berapa? Misalkan 0 gitu. Oke, sekarang kita setting dia paling tinggi, paling kanan. Data yang dibaca berapa? Misalkan data yang dibaca 5000. Kemudian kita tempatkan lagi di tengah misalkan ya, tengah-tengah gitu. Kalau misalkan ini 180 derajat, kita anggap di posisi 90 derajat gitu ya, posisi 90 derajat. Nanti data yang dibaca berapa? Nanti kawan-kawan bisa tahu, ada yang kemudian potensiometer ini seperti knop volume ya di radio-radio lama itu. Ya, silakan Rapli. Rapli kan? Ini Mahmudi ini siapa tadi? Hah? Haikal ya, salah ya, bukan Mahmudi, tadi saya salah sebut. Haikal yang tadi menawarkan bantuan untuk membawa ini box. Kemudian kalau misalkan nanti kawan-kawan temukan itu ada nanti potensiometer ini yang linear, ada yang tidak linear. Kebanyakan kalau yang dijual di pasaran harganya murah seperti ini tidak linear. Dalam artian gini, pada saat kita tempatkan dia pada di posisi tengah-tengah, harusnya ya logika kita dia akan memberikan nilai 2500 paling tidak gitu ya. Dari separohnya. Kan misalkan tadi dari posisi paling kiri gini, crop paling kiri ya, itu 0, kemudian paling kanan 5000, misalkan tengah-tengahnya harusnya 2500, tapi kadang tidak. Kadang bisa jadi di tengah-tengahnya itu sudah 3000 atau bahkan di tengah-tengahnya itu baru 1500 misalkan. Paham maksud saya ya? Jadi kalau misalkan kita gambarnya. Kalau untuk perangkat audio yang bagus itu biasanya dia perlu potensiometer itu yang kemudian linear ya. Linear itu maksudnya kalau dia dihitung berdasarkan sudut ya, maka nilai yang dihasilkan kalau itu dibaca secara analog juga misalkan gini ya. Ini kan posisi tengah-tengahnya nih, ini knopnya paling kiri nilainya 0 dan paling kanan anggaplah misalkan 5000 gitu. Ini posisi tengah senternya ya. Ini potensiometer. Ini apa tadi? Ini adalah salah satu yang kemudian kita bisa jadikan sebagai salah satu sumber input analog ya. Ini analog. Karena kita kalau digital kan sudah jelas hanya 0 dan 1. Kalau si analog ini bisa bervariasi dari 0 sampai sekian. Nah, tadi kalau misalkan kita ditempatkan dia di tengah nih ya, tadi kan gini, kita putar-putar kan. Kalau dia ditempatkan ternyata di tengah ini tidak bernilai separohnya, maka itu artinya si potensiometer ini tidak linear ya anunya, nilainya. Jadi kadang-kadang misalkan dia di tengah sini, harusnya kan kalau ini seperempat ya, 5000 bagi 4 kan harusnya 1250 misalkan ya. Di sini harusnya di sini 2500. Nah, tapi kadang-kadang nilai ini yang kemudian tidak sama. Nah, itu yang kita nanti bisa identifikasi. Jadi kalau misalkan kawan-kawan kemudian berniat misalkan ya memberikan output lagi ke motor driver misalkan nanti ya itu di pemrograman robotika. Output dari MC ya, saya singkat MC ini microcontroller berupa analog signal ini ke misalkan motor driver. Nah, kemudian ini dimasukkan ke motor driver berupa sinyal PWM ya misalkan. PWM itu apa? Nanti ini ada yang namanya pulse width WDTH modulation. Ini yang kemudian sinyal yang kemudian kita bisa gunakan untuk memvariasikan putaran motor. Jadi kalau di tim robotika itu sudah menggunakan PWM ini, cuman biasanya disetting maksimal. Nah, itu nanti mungkin perlu dievaluasi Denny dan kawan-kawan. Kalau misalkan kita langsung setting maksimal, misalkan berapa ya PWM-nya ya? 500 misalkan itu ya. Itu dia langsung kayak kalau ngegas itu langsung bus gitu. Harusnya kalau nanti kita bikin
motor, kemudian memberi data sinyal program itu di dalam 1 detik itu dibuat kayak progresifnya gitu. Dalam 1 detik itu dia dari 0 sampai 500. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 500 gitu. Tapi dalam 1 detik atau 2 detik itu akan lebih halus nanti gerakan robotnya daripada kalau langsung digas 500 ininya. Nah, kemudian ini tadi maksud saya, anggap saja kemudian si driver motor ini nanti punya maksimal PWM ya, punya untuk kemudian putaran dari motornya itu 5.000 misalkan. 5.000. Nah, kalau harapan kita kan pada saat di tengah dia kan berputarnya separuh. Tapi ternyata pada saat kita amati nanti di lapangan, potensiometer yang kita gunakan itu tidak linear misalkan ya. Tidak. Nah, kawan-kawan nanti kalau sudah mempraktekkan itu, nanti ya di microcontroller ini akan kelihatan itu linear apa tidak untuk kemudian kita bisa simpulkan dan bisa digunakan untuk kalau volumenya sini ya, kalau volumenya si radio itu kan harusnya kan tengah-tengah kan separuh juga ininya. Kalau maksimal di sebelah kanan itu dia akan maksimal juga volumenya. Kalau paling kiri dia akan minimal. Tapi kalau pakai yang tidak linear nanti bisa jadi di tengah ini baru seperempatnya yang terbaca. Misalkan kita setting sini ya, itu baru 1250. Baru nanti dia akan padat di sini sampai 5000. Nah, itu yang terjadi biasanya ini belum hidup ya, belum hidup. Untuk nanti yang online. Nah, kurang lebih seperti itu, silahkan dicoba dihubungkan ini ke laptopnya, terutama yang baru pertama kali menginstalasi ya Arduino-nya. Jadi di sini ada kabel data dan kabel jumpernya ya. Jadi kabel data USB ini nanti yang kita gunakan. Sementara kita pakai yang ini dulu ya. Kita pakai yang USB Type A atau Type B dulu ini. Nah, jadi nanti silahkan diambil kawan-kawan, mungkin kalau ada yang bantu membagikan. Kemudian nanti ada jumper yang kita juga gunakan. Bentar ya, ada di mana sih? Jumpernya di mana? Ada yang mau. Saya cari jumpernya dulu ya. Dulu ada jumpernya banyak. Male to female. Ini jumpernya. Kabel USB-nya ini. Saya lupa ada di mana nih ya. Di ruang robot itu ada nggak ya jumper yang dalam satu box? Tapi ini ada kok. Ini aja dulu dipakai. Dulu ada yang sudah dicopot-copot. Sudah bisa biasa, tapi pakai ini aja. Nah, sebentar, mana mouse-nya? Baik, kita tidak bahas yang ini ya, karena ini sudah cukup lama. Nanti berikutnya bisa jadi kita akan gunakan ini. Karena apa? Karena di sini ada driver motornya. Mungkin di pemrograman robotika di semester depan itu akan kita coba gunakan lagi. Sementara kita tidak gunakan dulu. Tapi nanti kalau ada yang mau mencoba silahkan ya. Karena ini konektornya sama. Nanti pada saat dihubungkan misalkan ya ke laptop, kemudian kedetek ini komnya kom 5 misalkan, kita hubungkan yang lain, nanti dia akan kedetek di kom yang lain. Jadi satu port USB yang tertancap di laptop kita ya, misalkan di laptopnya si Yudo itu di sebelah kanannya misalkan yang ditancap di satu itu, nanti diganti-ganti perangkatnya ini, nanti dia akan berpindah-pindah nomor portnya. Misalkan perangkat dari yang ini kedeteknya kom 5, nanti perangkat yang sama tapi yang berbeda, maksudnya sama jenisnya tapi berbeda, itu nanti bisa jadi kom 6, kom 7 dan seterusnya. Kalau tidak salah dia maksimal satu port USB itu bisa mendeteksi 250-an perangkat, 255 atau 256, 255 lah mungkin ya. Nanti yang bisa terus misalkan juga di port USB yang sama di sebelah kanan misalkan dicancapkan nanti untuk microcontroller yang lain ini ya.
Ini ada Tmega 2560, itu juga nanti akan kedetek di situ. Dia kedetek di port berapa. Ada yang sudah instalasi itunya, Arduino-nya? Hmm? Nah, jadi dia itu kan pertanyaannya. Tunggu ya. Ini adalah jumper ya namanya. Ini jumper male to female nih. Ininya male, ininya female. Paham ya mas saya? Nah di sini nanti ini saya lewati dulu ya. Ini sebenarnya ada di sini. Nanti kawan-kawan bisa lihat slide-nya. Oh ya itu si LMS sudah ada isinya belum? Oh ya ada ya. Saya kemarin diprotes sama dia, Pak itu belum ada isinya. Nanti isi dulu. Lupa saya. Nah, ini beda lagi nih. Ini nanti kita tidak kita bahas ini. Ini kalau masih ada nih, saya pinjam satu. Ini masih ada yang sini. Kayaknya USB-nya masih ada. Kita lompat dulu ke yang sini ya, karena yang itu sudah ada. Nah kita ke sini dulu. Nah sekali lagi di sini ada nanti yang harus dihubungkan terlebih dahulu ya, karena di sini ada powernya. Nanti kawan-kawan bisa gunakan jumper ini. Si microcontroller ini kan dapat power nanti dari USB portnya laptop ya ini. Kemudian nanti si board yang ini itu dia tidak dapat power dari mana-mana kecuali kita hubungkan dari sini ke sini. Nah, caranya seperti apa? Nanti ada pin yang harus kita hubungkan. Misalkan ini. Nah, ini ya. Tombol ini bisa diperbesar nggak? Nah, saya ginikan aja biar bisa kelihatan. Karena kalau ini tidak kelihatan. Nah, ini coba amati sekarang di board Arduino Uno-nya. Di situ ada nanti pin ini. Pin power ya. Pin power ini kawan-kawan bisa lihat ada power pin di situ. Di situ ada tulisannya dari V in, kemudian ground GND itu ya, ground 2, kemudian 5 voltnya ada di situ, 3,3 reset dan IO referensi, input output referensi. Nah kemudian biasanya gini, kalau misalkan kawan-kawan punya adaptor dari apa ya, adaptor itu berarti adaptor ini nih, charger ini ya, charger misalkan keluarannya 5 volt, nanti bisa dimasukkan di V in-nya sini. Nah sini, ini bisa masukkan itu. Tapi jangan lebih dari 5 volt ya, nanti jebol ininya. Kalau mau yang lebih 5 volt itu masukkannya ke sini. Nah, ini ada namanya power jack, DC power jack. DC power jack itu biasanya ada maksimalnya. Misalkan ini maksimalnya 12 volt. Nanti dia punya regulator di dalamnya sini. Nah, ini kan ada 3,3 voltage regulator, bisa tulisannya ya. Terlihat kan? 3,3 volt voltage regulator. Jadi dia punya nanti regulator atau penurun tegangan dari misalkan masukannya nanti dimasukkan 12 volt gitu ya, dari 12 volt ke 3,3, dan dia juga punya biasanya yang 12 volt ke 5 volt. Kalau tidak salah ini nih chipnya nih, ini di sebelah ini yang saya tunjuk nih, ini tidak punya laser pointer ya, ini nih, ini yang 5 voltnya, tapi tidak disebutkan di sini ya, tidak disebutkan. Yang disebutkan hanya yang voltage regulator yang 3,3 volt di situ. Nah kemudian apa hubungannya si ini tadi ya, si power tadi, karena nanti kita akan coba hubungkan nih. Nah ini saya tunjukkan ini microcontrollernya itu ya. Power pin yang ada di mana nih namanya ini? Di power pin ini tadi, kemudian saya geser. Nah, power pinnya ini akan kita nanti hubungkan yang 5 dan GND-nya itu ke sini. Mana nih? Gambarnya ya. Gambarnya itu ada alhamdulillah. Ini di master micro Arduino-nya ada konektor satu di sini. Pojok kiri atas ya, pojok kiri atas dekat bautnya itu. Di sebelahnya buzzer. Ada konektor satu, itu kalau tidak salah power. Kamu konektor satu? CN1? Nah, di CN1 nih ya kita saya tulis saja. CN1 itu adalah pin konektor power ya, power konektor.
Di situ ada nanti positif, ada negatifnya ya. Yang ini untuk yang 5 voltnya, yang positif ya. Kemudian yang negatif di situ atau GND itu adalah ground. GND atau ground. Ground. Nah. Jadi ini nanti yang kita hubungkan ke pin power. Pin power dari Arduino boardnya ya. Arduino Uno. Nah, jadi pin powernya di sini nanti dihubungkan ke situ. Jadi caranya tadi ada yang bertanya gimana hubungkannya? Coba hubungkan. Ada pin power nih. Tuh, bentar saya ambil kacamata dulu. Kelihatan kan? Jadi rata-rata nih ya, si Arduino board ini punya pin power itu. Entah nanti dia akan menyediakan 3,3 volt, tapi rata-rata sama. 5 volt, 3,3 volt, kemudian ground. Mungkin ada yang bertanya, kapan 5 volt, kapan 3,3 volt? Itu ya, ada pertanyaan. Nah, hampir semua perangkat digital itu ya biasanya menggunakan tegangan 5 volt, hampir semua ya. Tapi kadang-kadang ada nanti ketemu perangkat yang menggunakan tegangan 3,3 volt. Jadi kalau misalkan beli perangkat apa gitu ya di luar situ, nanti di luar sana selain yang ini, itu nanti dilihat dia tegangan kerjanya berapa. Jangan sampai tegangan kerjanya 3,3 volt diberi 5 volt. Nah, itu bermasalah. Seperti ini misalkan ya. Ini tegangan kerja dari board ini adalah 5 volt. Kalau diberi 3,3 volt masih mending. Paling dia tidak nyala atau nyalanya redup gitu kan, atau tidak berfungsi dengan benar. Tapi kalau yang jadi masalah dia bekerja di 3,3 volt diberi 5 volt itu bermasalah nanti. Bisa jadi ada yang hangus atau ada yang gosong di sini ya. Nah, yang 3,3 volt itu ada yang saya temukan adalah perangkat LoRa namanya. LoRa itu bukan Laura ya, LoRa, LORA. Itu perangkat komunikasi wireless yang kemudian dia bekerja di 3,3 volt. Jadi waktu saya mendampingi si Ajib itu ada mahasiswa yang kemudian skripsi, itu saya sampaikan Jip itu tegangan kerjanya berapa? 3,3 volt. Ya, jangan sampai salah pasang. Karena di sini ada 3,3 volt, ada nanti yang 5 volt. Nah, tinggal ditancap aja di sini di 5 voltnya, nanti hubungkan ke sini yang positif, yang GND-nya dihubungkan ke sini yang negatif. Atau di situ tulisannya G ya. Ya, di sini tulisannya G. G yang ada di sini di konektor 1 nanti terhubung ke GND di sini. Coba aja dihubungkan dulu ya sambil coba. Kalau bisa lihat ya warnanya ya. Karena di situ kan nih, makanya dulu kalau zaman saya kuliah dulu, zaman saya bukan sebelum kuliah bahkan sekolah STM itu ada tes buta warna namanya. Ada yang buta warna tidak? Enggak ya. Semuanya kan bisa yang membedakan antara warna. Misalkan di sini ada warna kuning, oranye ya, kemudian ada merah gitu. Bisa membedakan kan satu sama lain. Hari bisa ya? Pernah tes SIM kan disuruh lihat buku itu kan? Atau langsung lewat aja, langsung foto gitu. Kan ada juga yang tes SIM langsung foto. Tinggal tanya Paman Udin gitu, saya kenal namanya Paman Udin. Di parkiran situ. Kemudian langsung foto. Tidak perlu ngisi 30 tes kesehatan, tes psikologi dan lain-lain. Nah, kita coba dihubungkan dulu ya. Misalkan kita hubungkan nih, saya hubungkan. Tapi harus konsisten. Misalkan ini saya hubungkan warnanya oranye dan kuning ya. Nah, jadi yang kuningnya sebagai groundnya, yang oranye sebagai positif 5 voltnya. Ini yang oranye ke sini 5 voltnya. Ya, satunya lagi yang kuning sini. Ini kawan yang putih bisa lihat. Saya biasanya mengandalkan kawan-kawan putri ya kalau di tim robotika itu. Kenapa? Karena mereka teliti biasanya kalau menancap itu. Yang laki-laki, yang cowok-cowok biasanya agak-agak kalau bahasa ini apa ya? Jadi asal-asal gitu, tidak lihat dulu. Kalau yang putri biasanya lihat, ya pahami dulu warnanya mana, posisinya di mana. Itu dia tanya, Pak ini boleh nggak ke sini? Ini boleh nggak ke sini? Kalau ini temukannya kemana? Ke sini benar tidak? Kalau cowok nggak, itu kebalik langsung balik misalnya. Oh ini Pak, itu salah tegangan langsung ini. Agak-agak bahasa ininya apa ya? Agak sembrono gitu kita laki-laki itu kadang-kadang. Tapi enggak lah. Nanti belajar sedikit demi sedikit. Karena nanti ada hal-hal yang kemudian kita perlu lebih teliti gitu ya kalau misalkan kabelnya. Nih kalau mau nyoba nancep kan boleh. Masih ada nggak? Oh masih ada modulnya. Ada yang mau nyoba lagi? Mencoba menghubungkan ini? Masih. Itu saya pinjam yang ini ya, tadi itu dipakai di sana.
Iya nih saya nggak tahu ini ada di mana satu box kabel ini. Satu box kabelnya ada di mana? Bisa jadi di box yang robotika itu. Oh ini kok email email dua-duanya. Sudah? Kalau sudah coba dihubungkan ke laptopnya. Dua-duanya. Nah, saya hubungkan lagi. Sudah mulai panas ya di sini ya. Ini saya pakai warna yang lain nih. Ini kebetulan ada warna hitam dan warna putih. Putih positif atau ini yang hitamnya yang negatif, yang ground. Jadi umumnya sebenarnya kalau kebetulan bisa memilih warna ya, yang ground itu usahakan warnanya hitam semua, usahakan, tapi tidak harus sih. Tidak harus hitam semua, tapi kalau misalkan bisa milih gitu ya, itu diusahakan yang hitam itu untuk ground. Ini sudah saya tancap sini. Saya cari kabel USB dulu. Oh, kabel USB lebih enak. Sudah? Ya itu konektor satu ya. Oh saya pasang. Nah tempat saya sudah terpasang, tapi yang sini tidak nyala. Mungkin ada yang salah sepasang. Saya geser dulu nih. Ini posisi powernya GND, back in, GND. Back in, GND, ground. Ya silahkan. Ya silahkan masuk. Nah kalau sudah terhubung akan nyala seperti ini. Ada indikasi power di sini. Ada indikasi bahwa dia sudah terhubung. Seperti ini ya. Nah kemudian kita akan coba ya. Akan kita coba tambahkan lagi koneksinya ini. Kita cabut dulu. Kita akan coba nyalakan lampu yang ada di sini ya, atau LED yang ada di sini. Dan itu terhubung ke konektor berapa nih sebelah sini? Nah. LED-nya itu terhubung ke konektor 6. Ya, di situ ada CN6. Ya, ini tidak. Kalau sudah lepas boleh dilepas, tapi kalau belum lepas silahkan di hati-hati. Bukan laptop ya, aduh. Kantongi dulu atau masukkan tas dulu. Handphonenya. Si apa namanya? Adis. Ini Adis tuh sih, Nisa, bukan? Hah? Risna. Ini siapa namanya? Indah, Zahra. Oh Zahra itu kayak anak saya namanya. Zahra si Risna ada Adis. Baik, kalau sudah kita hubungkan ini ke konektor 6 ya. Kalau mau dilepas lepas aja deh boleh. Tapi kalau enggak lepas saja. Dah, lepas saja. Nah, di sini kita sisa punya kabel berapa nih? 2, 3, 4, 6 ya. Nah, kita hubungkan beberapanya dulu. Misalkan 1 dan 2 dulu ya. Atau kalau mau 1 dulu, 1.
1, kemudian ini warnanya warna abu-abu, saya hubungkan ke pin 13 coba. 13 ya. Zahra dan kawan-kawan itu bisa dicoba. Pin 13. Nah, jadi nanti kalau di sini nanti nyala-nyala ya, kalau misalkan kita nanti upload program Blink-nya kemarin, Blink itu yang kedap-kedip itu, nanti dia akan nyala di sini. Ingat semua perangkat mikrokontroler itu sebenarnya hanya memberi data, kemudian menerima data ya. Memberi data itu entah digital atau analog. Itu aja intinya dulu. Tapi nanti kalau misalkan kita berhubungan ke perangkat lain, tinggal dicari tahu dia perlu diberi data digital atau perlu diberi data analog, itu aja. Nanti entah itu modul sensor, entah itu modul yang lain ya, kita lihat dan cari tahu. Dan mestinya ada datasheetnya atau manual usernya. Baik, itu di konektor 6. Coba hubungkan dia ke port digital yang 13 di sini ya. Di sininya port 13 ya, di bentar. Kita perlihatkan di sini. Port 13 di Arduino boardnya ya. Konektor 6 itu CN6. Ini konektor portnya port 13 di sini ya. Di Arduino digital portnya yang 13. Kalau sudah, saya coba buka Arduino-nya dulu. Programnya ya. Sengaja saya tidak bahas slide-nya terlalu panjang ya. Kita coba banyak praktikum di akhir-akhir ini. Kita coba menghubungkan ke port 13 dan konektor 6 di pin 1 ya, konektor 6 pin 1. Tapi yang pin 6 itu nanti bisa dipindah-pindah, tidak masalah. Jadi tidak akan merusak boardnya, nanti tinggal dipindah-pindah ya. Nah, sementara kita pakai port 13 dulu. Jadi ini adalah contoh program untuk menyalakan dan mematikan lampu atau LED yang ada di port 13. Seperti yang kemarin ya, sempat saya demokan ini, saya hapus saja ini yang tidak penting untuk kemudian kawan-kawan bisa fokus ke coding programnya ya. Ini kita ganti komentarnya pakai bahasa Indonesia biar kawan-kawan lebih nanti biar kita ingat gitu ya apa yang kemudian kita kerjakan. Nah di depan-depan misalnya program untuk menyalakan dan mematikan LED dari mikrocontroller AT Mega 328. Ini saya biasanya beri gini. Orang genap 2023 2024. Ini keterangan saja ya, itu yang apa namanya saya buat. Hari ini kelasnya kelas 46 27. Hari tanggal 22 Ramadan 1445 Hijriah atau tanggal 2 April. Ada ulang tahun kemarin, ulang tahun Bu Ketua Bu Yulia tanggal 1 April. Ada yang ulang tahun di bulan April juga. Ini kita ganti nama. Jadi ingat kemarin kita punya dua yang harus ada ya. Ini saya hapus dulu nih. Saya ganti dulu ya. Ini saya nanti kita akan bertahap ininya memprogram. Yang harus ada dan biasanya disediakan ya pada saat kita membuka pertama kali si Arduino ini. Ini versi 1813 ya. Nah, nanti akan saya coba pindahkan biar agak sama dengan punya kawan-kawan yang ini. Ini saya pindahkan dulu. Saya buka versi yang terbaru yang terbaru 23.2. Di tempat saya 2.01 kalau tidak salah. Arduino. Coba sekarang saya pakai yang lebih baru ya. Ini tampilannya lama, nanti dipikir beda program. Padahal yang kurang lebih sama, cuman memang tampilan dari versi yang satu dengan yang lain sedikit berbeda. Dulu ya.
Sudah punya Arduino semua? Softwarenya sudah ya? Nah, baik. Ini versi 21.0, mohon maaf, bukan 201. 21.0. Ini saya ditawari untuk mengupdate software lagi. Baik, ini saya coba buka file baru ya, ini biar kawan-kawan bisa lihat. Ini file baru, saya perbesar dulu ininya, referensinya. Ini jadi 30. Oke. Nah, ini ya sudah bisa. Jadi setiap kali kita buka, ini kalau yang sekarang sekali lagi sudah disediakan. Kalau zaman dulu itu ketik sendiri. Ketik sendiri setup, itu loop. Ada yang kemudian lupa setupnya, kemudian langsung loop, kemudian nggak jalan, bingung gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah, jadi istilahnya apa ya? Dia sudah mengantisipasi si Arduino ini oleh developernya dibuatkan default setiap kali kita buka file baru muncul ini setup dan loop. Karena ini harus ada dua-duanya. Entah nanti mau diisi langsung di loop, boleh. Setupnya tidak diisi apa-apa boleh. Kemudian kalau misalkan mau diisi setupnya saja juga boleh. Jadi hanya sekali dijalankan gitu. Kan ingat kemarin itu ya. Saya ada keterangannya, dijalankan sekali dan ini dijalankan berulang kali. Kan? Jadi kalau misalkan kita ingin nanti buat program yang dijalankan secara berulang-ulang, maka kita masukkan di loop. Kalau kita ingin dia dijalankan hanya sekali, kita masukkan di setup. Sekarang ini saya copy paste yang tadi. Di point setup itu saya isi dengan kode program ini ya. Kemudian di point loopnya kita akan setting atau berikan data. Jadi ini yang baris nomor 10 ya. Ini adalah memberi data digital 1 ya, karena itu high ke pin 13 ya. Pin 13. Atau kalau mau lebih lengkap ke digital pin 13. Nah, yang satunya itu memberi data 0 ya, karena di situ low, jadi dia akan memberi data low atau 0 ke digital pin 13. Baik, kemudian yang tengah-tengah ini ada yang delay, itu adalah memberi waktu tunda ya. Ini saya beri keterangan untuk kawan-kawan bisa melihat ya. Memberi waktu tunda selama itu 100 milisecond. Tapi kalau misalkan nanti kita jadikan dulu di sini setengah detik gitu ya, 500 milisecond. Jadi ini dasar sekali untuk kemudian kita nanti memprogram si microcontroller ini ke coding yang lebih kompleks ya. Baik, ini saya simpan kuliah MC, kuliah keempat ya, kuliah keempat MC dasar input ini kelas 46 tanggalnya. Saya biasanya kalau beri file gitu ya, saya beri keterangan itu apa. 2 April 2024. Oke. Nah, jadi sudah saya simpan nama filenya ini. Namanya kuliah 3 MC microcontroller dasar output kelas 46 2 April. Sekarang kita lihat, kita perlu mendeteksi si microcontroller kita ini terhubung ke port mana. Ini kebetulan port saya satu rusak, jadi ini kayaknya dia tidak detek. Saya pindah ke port bawahnya. Nah, dia sudah kedeteksi, kelihatan ya, Arduino Uno port atau COM8. Nah, karena mungkin di pertemuan yang lalu itu tulisannya Arduino Uno COM6, karena saya mungkin tidak sama board yang lalu ya. Nah, kalau misalkan kawan-kawan di situ belum ketemukan atau belum terdeteksi secara otomatis potnya berapa, kemudian Arduino-nya jenisnya apa, bisa diketik di situ ya. Di sini di select ya, select di sini. Kemudian boardnya itu diketik Uno. Karena kebetulan yang terhubung ke laptop kita sementara ini Arduino Uno. Kita belum menghubungkan ke Arduino Mega yang satunya itu ya, belum. Nah, di situ saya punya koneksinya di COM6. Kemudian di Arduino Uno. Oke, sudah, saya oke. Di pojok kanan bawah dari aplikasi Arduino ini akan terlihat di situ, mungkin agak kabur di situ ya. Ada tulisannya Arduino Uno on COM6 ya, atau COM6. Oke.
Nah, ya, saya coba upload dulu. Ini belum ada indikasi apa-apa ya di sini. Jadi dia belum kedap kedip belum apa-apa. Jadi intinya program ini akan memberikan data 0 dan 1 ke dari mikrokontroler ke LED. Ini yang kemudian akan terlihat di sini. Dia tadi kan yang kita setting port 13 ya. Port 13. Port 13-nya kita hubungkan ke modul sini. Ke modul di konektor 6 di LED yang nomor 1. Maka LED yang nomor 1 ini yang kemudian hidup. Kalau saya pindahkan konektor 6 ini ke posisi yang lain ya, misalkan ke posisi yang sebelahnya sini ujung 8, maka dia akan yang nyala itu yang ujung. Nah, gitu. Benar kan, yang nyala yang ujung ya. Di sini juga tetap, karena dia kan yang kita program mikrokontroler. Ingat ya, yang kita program mikrokontrolernya dan portnya itu port 13. Hampir semua mikrokontroler itu yang kemudian diproduksi oleh Arduino ya, itu port 13-nya terhubung ke LED. Jadi di sini juga dia kedap-kedip. Ada yang kedap-kedip kan di sini? Dia semuanya ya, hampir semuanya yang diproduksi oleh Arduino, mikrokontroler boardnya ini atau Arduino boardnya itu akan menghubungkan pin 13 itu ke LED. LED ya, LED yang ada di sini, yang bawaannya ya. Jadi kalau misalkan orang mencoba aplikasi Blik yang ada di Arduino ini, Arduino IDE, orang akan sama hasilnya di semua board Arduino. Jadi itu istilahnya universal pin ya. Mungkin ada yang perhatikan di situ ya, Ido. Apa katanya itu? Apa dok? Oh, enggak ya? Kalau mati ini minnya warna merah. Kalau di ini sudah nyala ya? Kedap-kedip ya dia? Belum. Oh enggak, ini ada beban di situ. Apa-apa. Sang aja. Ini salah nih. Itu pin mana? Pin 1 gitu. Masih. Coba colok lagi. Dok, pin 13 ya, Dok. Nah, nggak mati kan? Kayaknya salah colok nggak tadi? Boleh? 2 boleh. Boleh. 1, 2 sampai 8 itu boleh yang mana aja. Mungkin ada yang tidak sadar di situ, coba diperhatikan. Saya membuatnya pin mode-nya 13, tapi di bawahnya LED built-in. Artinya apa? Artinya LED built-in itu sama. Saya belum menginisialisasi misalkan gini. Nih ya, harusnya nih, coba saya save as dulu ya, saya biar tidak mengganggu yang ini. Ini kan sudah termodifikasi, saya save as dulu. Nih ya. Jadi program yang sama, tapi kita ubah sedikit di coding programnya ya. Ini kita kembalikan ke 13 ya. Jadi kan LED built-in nih. Artinya kan LED built-in itu ya pin 13 gitu maksudnya. Nah, atau nih. Nih ya, saya ubah satunya LED built-in, satunya pin 13. Saya coba tancapkan lagi nih, program ulang ya. Oh, nah, ini sudah kedetek lagi di not connected. Kita pilih dulu. Nah, udah. Jadi dia sebelum dipilih di sini ya, di atas ini yang di sebelah atau di bawah menu file edit sketch tools dan help-nya itu kan ada contrengannya. Kalau sudah dipilih itu dia tercontreng di situ. Dan di pojok kanan bawah itu kan tertulis Arduino Uno on-com 6. Saya upload lagi. Untuk membedakannya ini kan tadi kan delay-nya 500. Saya ganti delay-nya jadi 100 untuk membedakan. Jadi 100. Harusnya kan pilihnya kan lebih cepat. Dia compiling, upload, dan uploading. Oke, nah, ada pilihnya lebih kencang, ya kan? Ya, Risma ya? Risma apa Risna? Risna. Nah, jadi ini kemudian yang membedakan. Tapi tolong coba perhatikan lagi di situ. Di point setup kita menulisnya 13,
Di digital red kita 13, kemudian digital red berikutnya itu LED built-in. Jadi sama ya, ini ya. LED built-in itu sudah apa istilahnya, sudah diinisialisasikan oleh si Arduino bahwa itu terhubungnya ke pin 13. Beda halnya kalau misalkan gini, kita ganti ya, saya ganti nih, saya save as lagi. Jadi kita punya banyak file nanti, kita contoh ya. Sambil jalan ya, kawan-kawan yang apa namanya mempraktekkan itu di laptopnya, silahkan dicoba. Saya ganti lagi 3. Baik. Ini versi baru ini kadang-kadang di laptop saya agak-agak apa namanya lambat jadinya. Ini saya ganti ke pin yang lain ya, ke pin 3 aja. Saya ganti ke pin 3. Ini kita kembalikan ke LED built-in. Nah, kita ingin tahu apakah LED built-in itu bisa untuk semua pin apa tidak. Karena yang kita program dan kita setting sebagai output ini adalah pin 3. Jadi saya harus pindahkan dari posisi pin 13 ke pin 3 ya. Dia posisinya pin 3 itu 0, 1, 2, 3. Kawan-kawan bisa lihat di situ ya, di Arduino board-nya itu. Dia di digital port-nya itu, atau digital pin-nya itu kan dari paling sini ya, kalau kita lihat seperti ini. Paling kiri, dia adalah yang paling kiri itu 0. 0, 1, 2, 3. Saya tancapkan ke pin 3 sekarang ya. Kemudian saya upload lagi nih. Apa yang terjadi? Kita lihat. Tidak ada yang kedap-kedip lampunya. Karena apa? Karena dia berikan outputnya di pin sebentar. Dia setting yang diprogram adalah pin 3, tapi yang diberikan ke pin 13. Ya, lihat ya. LED built-in itu kan pin 13. Lain halnya kalau misalkan kita ganti lagi. Saya ganti lagi nih LED built-in-nya ya. Sambil perhatikan di situ. Ini ke pin 3 ya. Karena tadi kan kita setting pin 3 sebagai output. Saya ganti pin 3. Jadi dari tadi pin 13 di sini sudah saya pindahkan ke pin 3. Karena dia disetting ke pin 3, maka kalau outputnya di situ diberi di 13 tidak akan keluar ya. Baik, saya upload lagi nih, compiling, uploading. Nah, sudah hidup lagi. Jadi sekarang sudah pindah pin ke pin 3 roughly. Tadi pinnya pin 13, sekarang saya pindah ke pin 3. Jadi dari sekian banyak pin itu kita bisa hubungkan dia kemana saja ya nanti ya. Entah itu ke LED, entah itu nanti ke relay, entah itu nanti ke driver motor atau ke yang lain dengan mencari tahu dia dihubungkan ke pin mana. Baik, bisa dilihat di situ ya. Nah, sekarang mungkin ada sudah sampai mana Denny dan kawan-kawan? Sudah bisa? Sudah. Di belakangnya Aulia, sebelahnya si Haikal ya. Haikal dan kawan-kawan sudah bisa? Dah. Sudah bisa diubah ke pin 3? Ada Arduino-nya pin 3, yang di situ tetap. Tadi ubah ke pin 3. Tadi kan pin 13 nih di sini nih. Saya ganti ke pin 3. Ininya tetap pada posisi ini. Ini mau dipindah ke pin yang lain juga boleh. Bisa Yudo? Hubungkan semuanya. Nah, jadi kalau mau hidup mana? Pertanyaannya bagus. Kalau hidup semuanya berarti kita hubungkan semuanya ya. Baik, coba kita ini ada sekitar berapa 6 pin ya sisanya ya. Saya hubungkan dari pin 2 0, 1, 2. Saya menunggu pertanyaan kenapa tidak dari pin 0 Pak gitu ya. Ini ada pertanyaan. Nanti saya jawab kalau ada yang bertanya. Kalau tidak nanti dulu. Ini saya hubungkan dari pin 2 ya, 2. Kemudian 3. Sesuai urutan warnanya di sini, 2, 3, 4. Kemudian 5. 6. 7. Nah, ini kebetulan habis pinnya di tempat saya ini, jadi saya tidak bisa menghubungkannya kecuali minta lagi di situ. Sekarang ini dari karena pin 2 ya, saya juga hubungkan ke konektor 6 itu dari nomor 2 sampai nomor sekian gitu ya.
2. Ini ya, ini konektornya nomor 2. Saya urutkan saja 2, 3. Oke, jadi terhubung dari pin 2 sampai pin 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok 7 sih? Ya, 7 ya. 2 sampai 7, mohon maaf, bukan nomor 8. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang bingung sih. Dah? Dah terhubung? Oke. Nah, kita lihat ya. Ini kita sepas dulu ya, sepas dulu. Ingat, tidak dilarang untuk kemudian mengutak-atik file yang sama, tapi alangkah lebih baik filenya kita buat file baru lagi. Nah, ini kan sudah 4 file nih. Baru berapa menit sudah 4 file. Baik, diingat dulu, yang diinginkan dinyalakan adalah pin 2 sampai pin 7 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya nih. Kita kan setting dulu di sini. Pinnya tadi kan pin mode untuk pin 3 adalah output. Kita berikan tambahan di sini. Copy paste aja ya. Copy paste. Ini pin 2, 3, kemudian 4 sini. Untuk menghemat tempat saya ketik di sebelahnya sini ya. Ini boleh diketik di bawah ini untuk menghemat tempat biar terlihat di layar semuanya. Ini saya ketik ke samping biar hemat tempat. Jadi kawan-kawan bisa lihat coding programnya semuanya gitu. Baik, ini ada 6 pin tambahan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 pin, ada 6 pin dari pin 2. Sekarang kita tambah di sini ya, dari pin 2 nyala. Kita nyalakan semuanya misalkan ya. Ini kita nyalakan semuanya. Ini saya copy paste. Yang ini kita hilangkan dulu delaynya. Jadi tadi yang di siapa ya sebelahnya Yudo itu? Hah? Faisal? Tadi Faisal minta semuanya dinyalakan. Oke, semuanya kita nyalakan. 4, 5, 6, 7 ya. Punya saya kebetulan hanya ada 6 pin sisanya ya. Maksudnya kabelnya sisa 6. Ini dinyalakan semua. Kemudian ini kita delay. Sudah, tidak usah di delay dulu ya. Ini saya hapus dulu aja. Biar tidak membingungkan. Nah, ini. Karena nanti kalau sudah itu terlalu rumit. Digital 1 ke pin 2, 3. Terangannya juga harus disesuaikan ya biar tidak membingungkan orang baca. 5, 6 dan 7. Kalau sudah saya upload ini, coba perhatikan ya. Ini tadi yang kedap kedip salah satunya. Sekarang kita lihat. Ini tidak membuat kedap kedip ya, dia hanya menyalakan saja semuanya. Nah, semuanya nyala gitu. Risma, Adis dan Zahra. Nih. Sudah? Yudo dan kawan-kawan yang lain? Ini baru menyalakan ya, tidak mengedap-kedipkan. Nah, tidak mengedap. Nah, bagaimana kalau misalkan ininya kita hilangkan ya? Mungkin ada yang penasaran, bagaimana kalau kita hilangkan? Jadi di point setup itu tidak ada inisialisasi pin mode-nya. Kalau penasaran kan boleh kan? Penasaran boleh. Ini di-upload saja. Apa yang terjadi? Dia sebenarnya keluar outputnya tapi redup. Redup ya. Dia menulis digital write itu ke pin 2 sampai pin 7. Kemudian diberikan kali ini itu tapi redup. Gara-gara apa? Gara-gara tidak diinisialisasi untuk ke 6 pinnya itu dari pin 2 sampai pin 7 untuk output ya. Sekarang saya kembalikan ini, saya undo, kemudian saya upload lagi.
Nah, sekarang pertanyaannya kalau ini dibuat seperti lampu berjalan bisa nggak? Harusnya bisa kan? Tapi logikanya seperti apa? Coba dicoba. Nah, kalau di sini ya kita lihat intinya kalau kita membuat lampu atau yang menyala secara bergantian, maka kita akan hidup dan matikan dia di posisi tertentu ya. Nah, misal kalau saya ingin nyala dan matikan dulu ya semua lampu ini, maka ini saya copy paste ya. Semua ini saya copy paste di sini. Nah, jadi sudah ada dua kali menyalakan pin yang sama ya, tapi di tengah-tengahnya di sininya kita ganti. Nah, ini saya nyoba untuk replace find and replace langsung ya. Ini saya blok bagian sini. Kemudian saya kontrol H di sini. Kemudian saya find itu high di sini. Kemudian saya replace dengan low. LOW. Kita enter. Enter, kemudian enter lagi. Nah, jadi yang situ low-nya di atas ya. Baik, tidak apa-apa. Low-nya yang atas ya. Ini 0. Jadi pertama dia akan mematikan dulu, kemudian menyalakan. Nah, kemudian di tengah-tengahnya sini kita delay ya. Jadi nanti semua lampu yang sekarang menyala ini akan mati, kemudian dihidupkan, dimatikan, dihidupkan seperti tadi ya. Tapi ini banyak lampu, kalau banyak LED maksudnya. Ini delay. Kemudian tadi kita beri 100 ya tadi. Ini kemudian saya beri juga bawahnya. Bagian bawahnya. Delay 100. Ya sekarang lihat. Jadi dia akan pertama kali dimatikan semuanya karena di sini diberi data low semuanya itu di point loop-nya ya. Kemudian baru di delay 100 milisecond, kemudian baru diberi data lagi high. Saya upload. Saya ya kedap-kedip semua nih. Nah, kalau kedap-kedip seperti ini dibikin bertingkat banyak gitu. Ada merah biru merah biru merah biru tapi lampu mobil polisi. Atau lampu dari mobil pemadam kebakaran tapi ini. Dia hanya kedap-kedipkan ini aja. Tapi nanti jenis LED ini ada yang LED yang super bright gitu. Super bright itu jadi kalau mata kita ngeliat itu agak silau gitu ya. Karena dia kan tujuannya untuk bisa jadi perhatian kalau di jalan raya siang hari malam hari gitu. Terutama siang hari. Kalau malam hari kan lampu kayak gini itu sudah terlihat. Jadi ini adalah contoh untuk kemudian kita menyalakan semuanya ya, menyalakan, matikan, nyalakan, matikan. Sekarang kita save as lagi. Itu kawan-kawan kan sudah jalan juga di situ. Kalau saya terlalu cepat, di stop saja ya, di stop. Saya save as lagi ini. Misalkan Rapli di belakang itu belum selesai Pak, di stop saja. Ini kita sudah punya, ini PL kelima nih hari ini. Biasanya sampai 10 nih. Jadi banyak programnya. Jadi kode programnya saya biasanya buat gitu ya, tidak apa namanya? Tidak satu file itu yang di utak-atik itu aja. Nah, sekarang kita coba variasikan ini ya. Kita variasi. Jadi tadi kan menyalanya kan seolah-olah bukan seolah-olah ya, semuanya. Sekarang kita buat seolah-olah bergantian gitu. Jadi gini. Jadi kan programnya gini, saya pindahkan ini ya. Saya pindahkan yang high-nya ini di atas ini. Jadi tadi kan low dan high, ya kan? Dan yang ini high, kita pindahkan di sini. Nah, gitu ya. Tapi di tengah-tengahnya kita akan beri delay. Mudah-mudahan paham ya mas saya. Kalau tidak paham, tolong saya di stop ya. Nah, jadi yang pertama dia low, kemudian di delay, kemudian high. Kemudian yang lainnya juga pertamanya low, kemudian high. Sebentar, saya ginikan dulu ya. Nah, kita biarkan dulu low semuanya, low semuanya. Baru kita nyalakan bergantian di bawahnya ya. Nah, jadi biarkan dulu itu low semuanya untuk lampunya mati dulu, baru kita nyalakan perlahan. Perlahan gini. Nanti banyak variasinya ya, tergantung nanti kreativitasnya. Oke, ini. Jadi saya hanya menambahkan delay tadi di bawah sini ya, di bawah. Nah, ini.
Yang pertama tadi sama, ini low-nya tetap berada di posisi low semuanya, kemudian baru di delay selama 100 milidetik, baru kemudian kita nyalakan bergantian di pin 3, pin 4, 5, 6, 7. Oh, satu lagi mana nih? 2, 4, 6. Kurang ya? Oh, duanya kurang. Pin 2-nya kurang sini ya, saya tambahkan. Kalau ingin apa namanya hasil coding programnya itu rapi, di Ctrl T saja ya, Ctrl T. Ini pin 2, jadi lain. Jadi dia nyusun sendiri jadinya, rapi jadinya, Ctrl T kan. Misalkan mencong-mencong gini ya, misalkan ini. Nah, ini nggak rapi nih kan. Kenapa perlu rapi? Karena nanti ada kalanya kita perlu tahu itu bagian dari mana. Nah, itu dia. Nanti kapan besok-besok. Ini saya Ctrl T ya. Tidak perlu di select all, tapi cukup di Ctrl T saja sudah. Baik. Ini ada 6 lampu atau 6 LED. Yang pertamanya kan kita matikan semuanya, baru kemudian kita akan nyalakan secara bergantian ya. Coba perhatikan. Sekarang ini saya angkat ke atas. Pin 2, 3, 4 sampai 7-nya di low, kemudian perlahan dia akan dinyalakan. Kita lihat apakah berfungsi. Gitu ya jadinya. Mati dulu semuanya, baru akan nyala bergantian. Seolah-olah lampunya berjalan gitu. Nanti ada kaitannya dengan materi berikutnya, bagaimana membuat misalkan tulisan berjalan. Itu sebenarnya intinya dia hanya dihidupkan, matikan, hidupkan yang satunya lagi, matikan, hidupkan satunya lagi, kemudian seolah-olah dia berjalan. Padahal dia hanya menyala bergantian. Ini juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai sini dulu. Bisa? Bisa dipahami ya, Adis ya? Zahra juga. Kalau nanti kebetulan, nanti ya habis Lebaran ya, minggu depan sudah libur. Kita liburnya dari tanggal 6 sampai tanggal 15 ya kalau tidak salah. Nanti tanggal 16 masuk lagi. Tanggal 16 itu hari apa? Hah? Selasa juga? Selasa atau Senin? Oh berarti pas ya, alhamdulillah kita tidak nanti 16 April. Okay. Ada yang kuliah Senin nggak? Ada ya? Ada. Berarti kosong ya Senin tanggal 15 itu ya? Baik, sampai sini silakan. Masih ada 10 menit kalau tidak salah itu. Sampai jam 11. Wah, apa yang kosong tuh? Oh, nah, nanti pada saat kita sudah memprogram yang lebih kompleks itu nanti baru kelihatan, oh itu yang dulu apa namanya diajarkan. Kenapa harus berurutan gitu. Nanti ada kalanya pada saat kita sudah memprogram ini ya, display ini, kita akan nyalakan secara bergantian. Itu adalah caranya tadi. Nyala dan hidupkan bergantian, yang ini. Yang 4 ini. Termasuk juga nanti yang ini. Termasuk juga yang ini. Tapi kalau yang ini ya, bentar, mana ini? Ini ada istilahnya apa ya? Ada function bawaannya. Jadi ini sudah ada chip di dalamnya yang kemudian ada sudah aplikasi library ya bahasa ininya library. Jadi kita tidak perlu memprogram secara manual ini. Menyalakan satu-satu ini kan ada 30 berapa nih kemarin ya? 2, 4, 6, 8. 8 kali 8 ya kan? 8 kali 8 ini kalau diprogram satu-satu berarti ada 64 baris program untuk menyala dan mematikan. Itu kalau dibuat program itu kepanjangan. Jadilah mereka sudah dibuatkan library-nya. Jadi kalau misalkan kita ingin menyalakan nanti huruf itu dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu sudah ada library-nya, tinggal perintah hurufnya apa dimasukkan itu kemudian kita jalankan. Ini kalau kawan-kawan amati di situ di dalamnya ada chipnya. Itu yang kemudian sudah mengakomodasi kalau kita ingin memprogram dan menggunakan si library-nya ya. Ini nanti bagus di sini. Karena tulisannya Kamar Risna, Risma Risna. Kamar Zahra ya.
tempel aja di depan itunya, di depan kamarnya. Besok hilang. Ada yang kepengen. Kalau sebelum-sebelumnya itu ada juga yang kemudian membuat kunci apa namanya kunci pintu otomatis ya, bukan otomatis ya, maksudnya elektronik ya. Mungkin ada yang pernah lihat di YouTube atau di Google itu pas kemudian di YouTube lah ya. Itu banyak sudah. Kalau toko-toko bangunan mungkin di sini ada Depo Gemilang gitu ya. Nah, saya kurang tahu deh di Mister DIY itu ada nggak gagang kunci itu yang elektronik gitu, yang bisa disidik jari, yang ada pinnya gitu. Harganya jutaan tuh. Cuman itu kalau apa namanya ya, kalau pas dia suplai baterainya habis itu yang bermasalah. Dan biasanya dia punya baterai cadangan, jadi di dalamnya itu bisa dibongkar, misalnya gagang pintu itu bisa dibongkar dari dalam. Itu yang kemudian ada baterai supplier cadangan ini. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya? Di mana? Hah? Ada tanda minus ya? Saya lihat kacamata dulu. Dua kacamata. Atau di sini. Kita lihat di slide tadi dulu ya. Ini ya. Itu sebenarnya tanda kalau tidak salah, ingat nih sinyal PWM kalau tidak salah. Tapi nanti dicari tahu ya. Jadi kalau misalkan nah, itu tanda bukan tanda minus sebenarnya, tanda kayak apa ya? Kalau di matematika itu kayak tata hingga gitu anunya. Tapi bukan itu, maksudnya bukan tata hingga. Kalau tidak salah itu nanti pin PWM namanya. Jadi seperti yang saya sampaikan, ini ya. Ini kita nanti memberi data PWM full switch modulation ini ke motor itu dari pin-pin yang ada tanda itunya tadi. Misalkan pin berapa di situ ya? Pin 3 ya, 3, 5, 6. Digital pin 3 nih ya, digital pin 3 itu ya. Di depannya ada gininya. Kemudian 5 juga ada gini. 6 juga ini. 6 kemudian berapa lagi tuh ya? 10, 11 ya, 10, 11. 10 kemudian 11. Ini adalah pin PWM. PWM pin. Nah, jadi nanti pada saat kita menggunakan pin ini, pin 3, 5, 6, 10, 11, itu nanti kita setting dia sebagai analog pin, bukan digital pin. Jadi dia bisa berfungsi ganda di situ. Jadi kalau analog pin kan juga ada di situ ya. Tapi nanti kita bisa fungsikan dia digital pin, tapi difungsikan sebagai analog pin. Caranya nanti bukan diubah di mode pinnya tetap output. Mode pinnya tetap output ya, mode pinnya tetap output di situ, output. Tapi nanti digital untuk outputnya dia kita pakai nanti perintahnya pakai digital ini. Bukan digital, analog write, maaf. Kita belum sampai ke situ hanunya materi ini. A-nya kecil. A-nya kecil nih, coding programnya analog, right way-nya besar gini. Nah, kalau sementara ini kan kita pakai misalkan pin berapa tadi? Pin 3 ya. Itu kan kita pakai coding program ini. Nah, digital write kan ini. Kalau kita digunakan ini sebagai PWM pin, maka kita ubah di sininya menjadi analog write. Analog write. Seperti ini. Tapi nanti ya, nanti akan kita coba, insya Allah. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kita akan coba save as lagi program yang ini. Mungkin ada yang tadi, Pak, kalau misalkan kita ngubah waktu delaynya itu
nanti banyak gitu ya, misalkan ada 100 coding program yang perlu di delay, maka kan 100 kali ubah tuh. Kalau kontrol H tadi ya copy apa find and replace itu juga lama tuh. Jadi caranya gini. Saya save as dulu ya. Nah, save as. Kita akan buatkan variabel satu. Ini umur berapa nih? Sudah 5 ya, 6. Baik, kita lihat ini ya. Tadi ada sekarang kita masukkan di sini. Kita buatkan satu variabel namanya byte ya. Namanya byte. Nah, tipe datanya byte. Kemudian saya deklarasikan di atas saja ya. Kita deklarasikan di atas saja, biar nanti bisa dipakai di posisi manapun. Byte misalkan waktu tunda ya, waktu atau tunda aja, tunda. Dah gini. Byte tunda. Sekarang kita masukkan sini the void loop-nya ya. Tunda sama dengan 100. Dan di sini ya tunda sama dengan 100. Tadi di atas sudah kita inisialisasi, ini namanya atau deklarasi boleh ya, deklarasi variabel tunda, kemudian tipe datanya byte. Tipe data byte itu dia maksimal nanti 255 ya. Kalau kita ingin data yang bisa diberikan ke situ lebih dari 255, maka kita akan ubah nanti tipe datanya misalkan integer ya. Biarkan dulu, kita tinggal ubah situ nanti. Ini kita ganti dengan tunda. Ini saya ini lagi ya. Saya apa namanya? Find and replace lagi. 100. Kemudian replace-nya dengan tunda. Oke, belum lewati. Next. Oke. Yang belum di next nih. Ini saya tunda. Oke, dah ya. Jadi yang tadi tunda delay terusnya itu nanti merujuk kepada variabel tunda sama dengan 100 ini. Kita lihat. Mana tadi? Hilang. Ini ya tadi. Baik, kita upload lagi ya. Nah, yang terjadi kan seperti ini. Apakah akan tetap seperti itu? Kita lihat. Mudah-mudahan tidak ada error ya. Kita sudah deklarasikan variabel tunda, namanya tunda. Nanti kalau mau diganti jadi Yudo boleh, mau diganti jadi Risma boleh. Apa katanya? Nge-upload. Oh ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya juga lupa. Ini harus dipilih dulu. Boardnya apa? Nah, ini ya. Ini kadang-kadang saya lupa juga. Klik dulu, baru di-upload. Kan tulisannya ada tuh, failed uploading, no upload port provided. Jadi maksudnya dia tidak menemukan port untuk ngupload ini kemana. Oke, kita upload lagi. Masih sama kan? Tapi kalau misalkan ya kita ingin mengganti tundanya itu lebih kencang lagi atau lebih cepat lagi, tinggal ganti di sini. Misalkan kita ganti menjadi 50 ya. Atau lebih lambat misalkan 250. Ingat ya, itu secepat apa ini ya? Sebentar saya upload tadi. Sedikit lebih lambat ya kan? Sedikit lebih lambat. Kalau kita ganti menjadi 50, harusnya lebih kencang lagi. Jadi kita hanya perlu mengganti sekali untuk kemudian dia mengganti semuanya. Paham ya maksudnya? Mungkin di mata kuliah pemrograman yang lain juga sempat diajari yang model seperti itu.
Jadi ada variabel yang kemudian kita bisa gunakan untuk mengubah-ubah. Kalau misalkan itu diubah-ubah, kita tidak perlu mengubah semuanya. Jadi yang tadi di bawah sini, yang delay sekian itu kan tidak perlu kita ubah satu-satu. Kita tinggal mengubah yang ada di bagian sininya aja, bagian value atau nilai dari ini, ya tundanya. Nah ini karena sudah sebutkan tuh variabel tunda, tipe datanya adalah byte. Kalau misalkan kita ingin menundanya lebih dari 255, kita akan coba dulu ya. Ini kan kalau tidak salah kalau byte itu hanya 255. Kita ganti 500, dia ada komentar nggak? Kayaknya ini delaynya delay 250 deh. Ya, beda halnya kalau misalkan ini. Jadi dia hanya maksimal 255 walaupun diberi 500 segitu. Atau kita beri 1000 ya. Harusnya kan kalau 1000 kan per 1 detik kan pergantiannya. Sekarang ini saya beri 1000. Kita beri 1000 di situ. Nah, tetap segitu. Karena apa? Karena dia tetap berada di posisi maksimal di 255. Walaupun kita beri 1000, nah itu jadi jangan heran nanti kalau kemudian kita salah memberi atau menyeting tipe data, kemudian kita beri data, kok tidak mau 1000 ya? Kenapa delaynya tidak 1000? Kenapa? Karena delaynya maksimal 255. Kalau mau delay 1000, maka kita ganti tipe data di sini menjadi yang lain ya. Sekarang ini. Saya copy, kemudian paste sini. Ini tundanya satu, ini saya jadikan komentar ya. Kita jadikan komentar. Ininya kita ganti tipe datanya menjadi integer. int. Nah, gitu ya. Ini kita ganti integer. Nah, integer ini nanti banyak ya, sampai berapa itu? 70-an ribu atau 50-an ribu maksimalnya. Nah, tadi kalau kita delay 1 detik, ada perbedaannya, Risma? Ada ya. Dia perubahannya 1 detik. Kenapa? Karena kita sudah ubah tipe data tundanya tadi, yang kita minta 1000 tadi ya, delaynya ini 1000 milisecond ini, atau 1 detik dengan mengubah tipe datanya. Kalau kita mau lebih lambat lagi jadi 2000 juga boleh. Karena si tipe data integer itu bisa sampai puluhan ribu. Jadi dia 2 detik baru hidupkan lagi berikutnya, 2 detik hidup lagi, 2 detik baru hidup lagi. Nah nanti ada kalanya pada saat kita membuat misalkan tampilan jam gitu ya, itu kan kita perlu menilai cukup 1 detik ya kan. Jadi nanti setiap misalkan mau berpindah dari 59 ke 60, nah itu baru nanti akan berubah yang lain. Atau dari detik ke menit, menit ke jam. Atau kita mau buat counter gitu ya, counter per 1 detik. Nah, misalkan nanti kalau sudah sampai ke display segmen atau ke LCD, itu kalau ada penugasan gini ya, sambil dipikirkan dari sekarang ya. Bagaimana nanti membuat menu di LCD aja mungkin lebih gampang. Membuat menu seperti stopwatch gitu atau timer. Timernya per mau berapa? 10 detik atau mau sekian. Ada menunya. Silahkan masukkan apa namanya waktu yang Anda tentukan di LCD yang nanti keluar. Kemudian dimasukkan angkanya ya 1, 10, ini kan per 10 detik 10. Enter gitu. Kemudian nanti akan dia ngitung 10, 9, 8, 7, 8, 6, 5, 4 sampai 0. Kemudian ada bunyi buzzer. Terpikirkan nggak kira-kira anunya programnya? Logikanya masuk ya, Haikal dan kawan-kawan juga. Kan harusnya bisa tuh. Tapi bagaimana nanti coding program? Nanti kita buat. Kita buat menunya. Jadi itu ada menu, ada kemudian counternya, ada apa lagi ya? Ada outputnya berupa LED misalkan atau bukan LED, LCD. Kemudian buzzer satu lagi. Bisa jadi nanti tidak muat kita menggunakan Arduino yang sini atau microcontroller 328 ini. Kenapa kita perlu menghubungkan dia ke sini? Atau juga nanti kita hubungkan ke sini langsung sekaligus ya, ininya jalan, menunya di sini, tampil timernya di sini. Kemudian nanti bunyinya di sini. 1, misalkan ini 8 sudah tidak cukup lagi ini. Ini kan hanya 13 ya, 14. Nah, kemudian tadi saya menunggu pertanyaan kenapa tidak dimulai dari port 0, Pak, dan 1.
Kenapa? Karena apa? Karena di port 0 dan 1 yang ada di bawah sini itu digunakan oleh si USB port ini berkomunikasi ke microcontroller. Jadi tidak disarankan untuk kita menggunakan digital port 0 dan digital port 1. Bisa dipahami itu? Kenapa? Karena dia nanti terhubung ke USB port ke laptop kita tuh via itu, via 2 pin itu. TXRX-nya ada di situ. Makanya kalau Denny dan kawan-kawan perhatikan ya, selama ini di robotika itu pin 0 dan 1 itu mesti saya lewati. Nah, coba diperhatikan, semua robot yang ada di itu mesti dilewati. Kalau nanti digital apa bukan digital, si microcontroller yang lebih canggih ya seperti yang 2560 yang bawah ini, itu dia nanti menyediakan untuk jalur komunikasi serial yang khusus. Jadi port 0 dan satunya itu bisa jadi tidak digunakan untuk kemudian komunikasi ke USB-nya. Tapi rata-rata nih, rata-rata saya tidak sebutkan semuanya karena saya tidak berani memastikan dan tidak pernah mencoba semua jenis Arduino board. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa dan kebanyakan itu untuk port 0 dan satunya digunakan ke jalur USB. Nah, itu ya. Jam berapa Risna sekarang? Nah, kurang 1 menit. Mungkin ada yang bertanya silakan. Kurang 1 menit. Nah, kira-kira itu ya. Sudah ada beberapa file ini. Nanti insya Allah saya upload ke LMS untuk kawan-kawan bisa ini. Atau mau diupload ke grup juga. Bentar. Baik, saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Di kesempatan ini saya, karena ini pertemuan sementara sebelum liburan, jadi alangkah baik saya meminta maaf ke kawan-kawan sekalian. Tadi ke Haikal yang membawakan barang, tapi saya kasihan dia bawa barang. Tugas mahasiswa bukan untuk bawakan barang ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ke kawan-kawan yang lain juga. Kemudian mudah-mudahan panjang umur, kita bisa bertemu lagi di Ramadan berikutnya dan juga atau habis lebaran ya. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan ini diterima semuanya. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya. Kita ketemu lagi nanti di habis lebaran. Pas ya jam 11:01. Saya harus login ke Zoom meeting. Plus 7 371 371